Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Doni Septian selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Anti Korupsi, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Syafiq, yaitu dengan saya sendiri dan rekan saya Alia Ramadhani. Kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian sistem. Nah, apa sih sistem itu? Sebagaimana yang kita ketahui, sistem adalah apabila dalamnya terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, Pancasila itu dikatakan sebagai sebuah sistem, berarti dia tidak mungkin sila-silanya itu berdiri sendiri, akan tetapi harus mencakup keseluruhan sila-silanya. Oleh sebab itu, lazimnya sistem itu memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu suatu kesatuan atau bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri. Yang ketiga, adanya saling keterhubungan dan saling kebergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, materi kedua yaitu inti pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Nah, secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofia, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, kata tersebut juga berasal dari kata filosofis, yang berasal dari kata kerja philein, yang berarti kata cinta, atau kata sophia, yang berarti kearifan. Namun, bila ditinjau dari segi terminologi, filsafat adalah suatu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai kepada hakikatnya. Filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat dari suatu fenomena. Keseluruhan, filsafat yang meliputi berbagai masalah itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sebagai produk atau hasil dari proses berpikir. Yang kedua, filsafat adalah sebagai suatu proses. Pengertian Pancasila secara filosofis. 1. Aspek ontologis. Kata ontologis berasal dari kata Yunani, onto, yang berarti sesuatu yang sesungguhnya ada atau kenyataan yang sesungguhnya. Dan kata logos yang berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau dapat juga berarti ilmu. Kedua, aspek epistemologis. Epistemologis berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran. Dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi epistemologis ialah ilmu pengetahuan yang benar. Ketiga, aspek aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai. Dan logos berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi berarti ilmu atau teori tentang nilai, atau membahas tentang nilai. Dia bisa pula disebut dengan filsafat nilai. D. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organisasi. Kesatuan dari sila-sila Pancasila yang bersifat organisasi tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti isi dari sila Pancasila, yaitu hakikatnya manusia adalah monopluralis yang memiliki unsur-unsur. 1. Susunan kodrat yaitu jasmani dan rohani. 2. Sifat kodrat yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kedudukan kodrat yaitu sebagai pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang kesemua unsur tersebut bersifat organis dan harmonis serta mempunyai fungsi saling berhubungan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Muhammad Syafiq, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yang E, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Maksudnya bahwa susunan sila-sila Pancasila tersebut menggambarkan hubungan yang hierarkis dan urut-urutan yang luas atau kuantitas, dan juga dalam hal kualitas atau isinya. Pengertian rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal maksudnya adalah 1. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. 2. Sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila ketiga diliputi dan dijiwai oleh sila 1, 2, 4, dan 5. Sila keempat diliputi dan dijiwai oleh sila ke-1, 2, 3, dan 5. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi oleh 1, 2, 3, dan 4. F. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Kesatuan sila-sila yang majemuk tunggal, hierarkis, piramidal, yang memiliki sifat, mengisi, dan saling mengkualifikasi. Maksudnya adalah setiap sila Pancasila terkandung nilai dari keempat sisi lainnya, atau dalam setiap sisi senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. G. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila dan pada hakikatnya bukanlah hanya bersifat formal logis saja, namun dia juga meliputi kesatuan ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis dari sila Pancasila tersebut.
Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa kesatuan sila-sila tersebut menggambarkan bahwa hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam urut-urutan yang kuantitas. Dengan yang terakhir, yang H, nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu mempunyai tingkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan serta saling melengkapi, serta tidak dapat dipisahkan dari satu dengan yang satu lainnya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah merupakan nilai yang tertinggi, karena nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak bagi seluruh umat, seluruh manusia. Nilai kemanusiaan adalah sebagai penghususan nilai ketuhanan, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga lainnya yaitu sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan berkenegaraan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata atau kalimat yang menyinggung. Ada gajah di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.